damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM, Radio Suara Nabawi Pasuruan. Para aba, orang-orang tua kita yang kami hormati, para ikhwah, saudara-saudara kita yang saya cintai, patut kita bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan pilihan daripada umatnya Rasulullah. Antum semuanya mendapatkan kenikmatan yang lebih khusus daripada yang lainnya. Selain menjadi orang yang beriman, menjadi umatnya Nabi, Anda dijadikan oleh Allah menjadi turunannya Rasulullah. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah itu memilih Nabi Adam di antara makhluk, Nabi Nuh di antara turunan Nabi Adam, juga turunan Nabi Ibrahim dan turunan Imran menjadi orang-orang pilihan. Kalau turunan Nabi Ibrahim menjadi pilihan, turunan Imran menjadi pilihan, bagaimana turunannya Muhammad Rasulullah, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Disinilah kita patut bersyukur kepada Allah. Syukur itu, syukur pada nikmat itu artinya sarfun ni'mah lima khuliq li ajlih. Menggunakan nikmat sesuai yang Allah ciptakan untuknya. Maka itu adalah mensyukuri nikmat. Contoh, Allah jadikan mata kita tidak buta, bisa melihat, maka pandanglah orang tua dengan rasa hormat. Itu mensyukuri nikmat mata. Pandanglah orang-orang yang soleh dengan rasa cinta. Itu namanya mensyukuri nikmat mata. Pandanglah tempat sujud ketika kamu sholat, maka kamu berarti mensyukuri nikmat mata. Begitu juga Allah jadikan telinga dapat mendengar. Dengarlah nasihat-nasihat orang-orang yang baik. Ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, berarti kamu mensyukuri nikmat pendengaran. Kaki kamu gunakan untuk berdiri sholat menuju masjid ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, berarti mensyukuri nikmat kah? Terus demikian. Ketika kamu jadikan anak cucu Rasulullah, kamu harus mensyukuri itu semuanya. Dengan apa? Dengan kamu gunakan menjadi cucunya Nabi, mengikuti jejaknya Nabi, mengamalkan sunnahnya Nabi, berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Kalau ada orang punya mata bisa melihat, tapi melihat porno, melihat yang diharamkan Allah, berarti mengkufuri nikmat Kalau ada orang jadikan bisa mendengar, tapi didengarkan musik-musik, berarti mengkufuri nikmat pendengaran. Kalau Allah berikan nikmat kaki bisa berjalan, dibuat joget atau berjalan ke tempat-tempat indah di Allah, berarti mengkufuri nikmat kaki. Kalau Anda jadikan cucunya Rasulullah, tapi Anda mabuk, Anda menjadi pecandu narkoba, berarti Anda telah mengkufuri nikmat yang besar itu. Tahukah Anda ketika nikmat itu disyukuri, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat, Allah berjanji tak tambahin nanti nikmatnya. Bukan hanya nikmat dunia, tapi sampai bersambung kepada nikmat surga. Kalau Anda mengkufuri nikmat, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka adabku adalah keras. Nikmat akan menjadi azab kalau kita kufuri. Mata yang bisa melihat ini, kalau melihat yang haram, akan disiksa oleh Allah. Telinga ini kalau kita gunakan untuk mendengarkan yang haram, akan disiksa oleh Allah. Kaki ini kalau kita gunakan menuju ke tempat yang haram, akan disiksa oleh Allah.
Anda ketika menjadi ahlul bait turunan Rasulullah, tapi Anda tidak menjadi orang soleh, Anda akan double disiksa oleh Allah. Karena itu, siapapun orang mendapatkan kenikmatan, tanggung jawabnya lebih besar. Saudara. Kalau ada orang pasar nyolong, saudara, itu memang dihukum. Tapi tidak sekeras kalau dia dapat nikmat jadi polisi, tapi nyolong. Berarti hukumannya akan lebih berat nantinya. Kalau ada orang keliru ngasih obat, itu adalah salah. Tapi kalau ada dokter keliru ngasih obat, malpraktek, itu hukumannya lebih besar. Kalau ada orang biasa maksiat, itu dosa. Tapi kalau ada yang jadi turunannya Rasulullah berbuat maksiat, tanggung jawabnya lebih berat, saudara. Karena itu harus hati-hati. Setiap Allah ngasih kelebihan nikmat, berarti tuntutannya harus lebih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur adalah menggunakan kenikmatan dengan melakukan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat bagaimana para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang istimewa. Tapi mereka tidak hanya mengandalkan nasab kemudian tidur. Banyaklah. Anda lihat bagaimana Siti Fatimah Az-Zahra udah dilantik menjadi Sayyidatun Nisa'il Alamin, wanita pemimpin daripada seluruh wanita yang beriman. Ada di surga, ratu wanita itu Siti Fatimah. Tapi apakah Siti Fatimah tadi itu enggak rajin sholat, enggak rajin puasa, hidupnya kemewah-mewahan, kemudian terbuka auratnya? Lah, Siti Fatimah itu belum pernah jasadnya dilihat oleh selain yang halal baginya. Karena itu Siti Fatimah itu sebelum wafat wasiat, kuburlah aku dengan tertutup, dan kuburlah aku ada di malam hari. Ini dipelintir sama beberapa orang. Ini karena dendam sakit hati dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina. Enggak. Jadi jenazah itu dulu, mayit itu kalau dikubur, ditaruh ada di papan, ditutup sama kain, diangkat sampai ke kuburan. Bentuknya kelihatan. Siti Fatimah menyatakan tutup jenazahku. Artinya buat seperti keranda, jangan sampai bentuk jasadnya kelihatan. Min syiddati hayaiha, rasa malu yang sangat tinggi, nggak kepingin dilihat. Malam hari ditentukan yang nanti masukkan kuburan fulan. Jangan sampai tersentuh dengan yang lainnya. Begitu Siti Fatimah. Ketika satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu pertanyaan kepada para sahabatnya. Wanita yang terbaik itu bagaimana? Kalau kita kan yang rambutnya begini, yang matanya begitu, yang keelokan. Sahabat, karena dia laki-laki ditanya wanita yang terbaik bagaimana? Termasuk Sayyidina Ali ada di situ. Nggak bisa menjawab. Kata Nabi, besok aku tanya, aku tunggu jawabannya. Sampai ada di rumah mikir nih. Pintu kota ilmu Sayyidina Ali mikir. Siti Fatimah curiga. Ada apa? Kalau bahasa sekarang ini, Bang, kenapa kok termenung? Ada yang dipikir? Iya, pertanyaan ayahmu. Apa? Siapa wanita yang terbaik? Maka Siti Fatimah menyatakan, aku tahu. Apa katanya? Allah tara rajulan wala yaraha rajul. Yaitu perempuan terbaik adalah perempuan yang tidak pernah melihat seorang laki pun dan tidak pernah dilihat oleh seorang laki pun. Tak pernah kenalan dan tidak pernah dikenal, artinya tertutup betul. Nah, besok ketika kumpul lagi sama Nabi, Nabi kembali tanya,
Pertanyaan kemarin Ali bisa jawab. Aku, Ali. Silakan. Perempuan yang terbaik, wanita yang terbaik adalah yang belum pernah disaksikan oleh seorang laki dan belum pernah menyaksikan seorang lelaki. Kata Nabi, pasti dari Siti Fatimah ini. Pasti dari putriku Fatimah. Dzurriyyatun ba'duha min ba'd. Masya Allah. Kalau kita kan enggak, perempuan terbaik yang banyak kenalannya. Yang terkenal ada di medsos. Wajahnya dilihat oleh siapapun. Dulu nggak ada yang berani melihat wajahnya Syarifah. Kenapa? Namanya Syarifah, perempuan yang terhormat, bukan perempuan murahan. Karena itu kita harus kembalikan kemuliaan nih Ahlul Bait ini. Sehingga nanti dari kiamat, orang itu dikatakan kumpulnya nggak pakai pakaian. Ada di masyar itu, nggak ada selai kain pun. Jurdun, murdun, hurlun. Mereka itu yang laki nggak bersunat sepertinya. Kembali lagi ini seperti nggak ada berpakaian, ya. Kemudian nggak ada pakai jenggot, pakai kumis, nggak ada. Siti Aisyah pernah tanya, loh ya Rasulullah, kan bisa melihat satu sama lain. Nggak ada yang pernah mikir syahwat di sana. Raka di muka, matahari cuma 1 mil. Dihisab, malaikat Zabaniyah itu semuanya ketakutan. Nggak ada mikir itu. Tapi di saat itu ada pengumuman. Ya ahlal mahsyar, wuddu absarakum. Wa nakisuru ru'usakum. Yang ada di mahsyar, sekarang saatnya memejamkan mata. Saatnya untuk merundukkan kepala. Fa inna Fatimah binta Muhammadin satamur ala sirat. Sekarang saatnya Fatimah mau berjalan menuju untuk melewati jembatan sirat. Dimuliakan ini perempuan tidak sampai dilihat oleh siapapun sampai hari kiamat. Kenapa? Di atas dunia nggak pernah ketemu dengan siapapun. Karena itu kita harus kembalikan ini kemuliaan Syarifah ini. Kok bisa begini? Kenapa? Gitu. Sina Hasan, Sina Husain, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Beliau adalah pemimpin pemuda-pemuda ada di surga. Apakah beliau tadi itu walas jadi pemimpin berarti kita rahasia-rahasia aja dah? Lah. Bagaimana puasa sunnahnya, bagaimana qiyamul lailnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana waroknya, bagaimana itu. Nggak ada di hatinya dunia. Nggak ada. Sampai bagaimana Sayyidina Hasan dijuluki inna hadab ni sayyidun. Ini pemimpin anakku Hasan ini kata Rasulullah. La'allallah yuslih baina fi'atain 'azimatin minal muslimin. Nanti ada 2 kelompok besar yang saling bermusuhan akan didamaikan sama putraku ini. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin, kumpulkan semuanya. Dah nggak usah perang lagi, nggak usah ribut lagi. Nih, kedudukanku tak kasihkan sama kamu, yang penting damai. Kenapa? Islah, mendamaikan. Nggak ada. Ambisi nggak ada sama sekali. Kif Sina Husain. Begitu terteror, begitu itu. Tapi tetap, saudara, bagaimana melakukan kebaikan hatta kepada musuh. Tahukah orang yang musuh sama Sayyidina Husain itu kalau sholat di belakang Sayyidina Husain, kalau minta doa kepada Sayyidina Husain, tapi belum pernah mendoakan jelek. Belum pernah mendoakan jelek. Walaupun harus melayang dirinya. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ngelihat bapaknya dibantai. Saudara-saudaranya dibunuh. Tapi nuntut enggak? Anak-anaknya diselamatkan, diajari. Sampai jadi orang-orang soleh. Kita nih kadang-kadang baru kita misalnya nggak diselamani, langsung kita vonis nggak muhibbin nih. Mal'un nih.
Mereka orang-orang yang sabar. Orang itu jadi pemimpin itu syaratnya harus sabar. Harus baik hati. Wajalnahum a'immatan bi amrina lamma sabaru. Jadi pemimpin itu harus sabar. Wala yulaqaha illal ladzina sabaru. Nggak akan bisa mendapatkan kedudukan diri kecuali orang-orang yang orang yang sabar. Hebat mereka. Tuh lihat Sayyidina Ali. Ini dato-dato antum semuanya ini. Hah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terjadi permusuhan yang diadu domba. Sayyidina Ali mempertahankan yang hak. Ketika selesai pertempuran sudah dikuasai, banyak gugur, yang musuh sama yang mendukung jenazahnya dijadikan satu. Disolati semuanya, dikafani semuanya, beliau jadi imam menyolati hatta kepada orang yang musuh sama dia. Ditanya, ini orang-orang kafir, orang kafir ahlul qiblah, mereka menghadap kiblat, mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang munafik malah sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, mereka orang-orang sholat. Kalau begitu siapa mereka? Hum ikhwanuna wa alaina. Mereka saudara kita yang membangkang, tetap saudara kami ini. Padahal yang ini nih orang-orang Khawarij itu mengkufurkan Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali belum pernah mengkufurkan siapapun. Memusuhi Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali tidak memusuhi siapapun. Radhiyallahu anhum, ahlul bait ya. Ali Zainal Abidin. Ini Ali Zainal Abidin ini orang pilihan ini. Ini pernah Nabi SAW, ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Waktu itu melihat Rasulullah lagi mangku Sayyidina Husain. Mainan sama Sayyidina Husain. Jabir bin Abdullah ngomong, ya Rasulullah cinta sama dia. Oh iya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yuladu lihadal walad yuqalu lahu Ali. Nanti akan dilahirkan dari ini anak yang dinamakan Ali. Wa idza kana yaumal qiyamah nada munadin liyakum sayyidul abidin fayakumu waladu hada. Nanti di hari kiamat ada pengumuman di mahsyar, pemimpinnya orang yang ahli ibadah hendaknya berdiri. Yang berdiri anaknya ini, Ali. Wa yuladu minhu walad yuqalu lahu Muhammad. Wa idza lagitahu fasallimni alaihi. Atau faballigh minni salam. Nanti dari anaknya dia Ali ini akan lahir seorang anak namanya Muhammad, itu Muhammad Bagir. Kalau kamu ketemu sama dia wahai Jabir, sampaikan salam datuknya kepada dia. Jabir bin Abdullah umurnya panjang ternyata. Tinggalnya ada di Syam. Waktu dia ziarah ke Madinah, lihat ada satu anak kok nggak sama dengan anak lainnya. Kelihatan jaya, khusyuk, hudur. Panggil, nak siapa kamu? Aku Muhammad. Muhammad bin siapa? Bin Ali. Bin Husain. Oh. Langsung ingat hadits Rasulullah. Ya Allah, dipeluk sama dia. Aku sahabatnya, datuk kamu Rasulullah. Nabi pernah menceritakan dari Husain akan lahir anak yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang ibadah. Dan lahir anak namanya Muhammad. Kirim salam. Nabi kirim salam sama kamu nak ya. Sudah aku sampaikan amanat ini. Nggak lama meninggal Jabir bin Abdullah. Syahid. Ali Zainal Abidin disebut sama Rasulullah. Ini Ali Zainal Abidin pernah bergantungan. Ini sholatnya sehari 1000 rakaat nih. Bergantungan ada di Satrul Ka'bah, ada di selambunya Ka'bah, menangis. Orang heran, siapa nih menangis kok begini ya? Kok lebih daripada yang lainnya? Ali Zainal Abidin. Tegar, itu siapa Ali Zainal Abidin? Ayahmu Husain. Datuknya kamu itu adalah Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra. Putrinya Muhammad Rasulullah. Kenapa kok begini ya tadi? Kok nangis begini? Nggak aneh, gaulah
kana abi wa kana jaddi. Jangan sekali-kali kamu hanya mengucapkan dulu orang tuaku, datukku. Laisal fata man gala kana abi, innal fata man galaha anada. Bukan pemuda yang hebat kalau pandai menceritakan kesuksesan orang tua, tapi pemuda yang hebat adalah nila aku cocok dengan orang tuaku, cocok dengan datukku. Harus ada hukum terbalik, saudara. Kalau kamu membanggakan datuk-datuk kamu, naam, ya, mereka orang hebat. Tapi kalau ada hukum terbalik, apakah datuk kamu bangga dengan seorang anak yang model kita, yang malas ibadah, yang banyak maksiat, yang nggak punya ilmu? Ini yang harus kita koreksi diri. Ayo, jangan sampai kita mengecewakan datuk-datuk kita, mengecewakan Rasulullah, mengecewakan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mengecewakan Siti Fatimah, mengecewakan datuk-datuk kamu. Kamu ini bawa datuk-datuk kamu kemana-mana. Yang as-Saggaf, bawa as-Saggafnya kemana-mana. Yang Al-Muhdar, yang Al-Attas, Al-Syuh Bakar bin Salim, yang Al-Ba'bud, yang Al-Jufri, yang kamu bawa kemana-mana. Ketika kamu masuk diskotik, kamu bawa datuk kamu ke situ. Kamu bawa itu darahnya Siti Fatimah. Ketika kamu zina, ketika kamu minum khamar, ketika kamu menikmati narkoba, ketika kamu melakukan perbuatan itu, kamu bawa kemana-mana itu. Nanti kira nggak ada hubungan dengan mereka. Karena itu ayo kita bawa ini nambah datuk-datuk kita ini ke masjid, ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita sadar bahwa kita ini jangan terperangkap dengan syaitan yang musuh sama kita. Jangan terperangkap dengan kufar yang tidak senang dengan kita. Antum adalah pilihan umatnya Rasulullah. Nikmat yang luar biasa. Tapi jaga kenikmatan ini, jangan akhirnya menjadi malapetaka. Antum ada disiksa oleh Allah karena Anda telah menghinakan kenikmatan ini. Karena Anda tidak menghargai ini semuanya. Jaga ini semuanya dengan taatnya kamu kepada Allah, dengan takwanya kamu kepada Allah, dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dijadikan bukan hanya sekedar anak cucu yang bangga dengan datuk-datuknya, tapi menjadi anak cucu yang bisa dibanggakan oleh datuk-datuknya. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang berbahagia, jadi turunan orang-orang yang soleh, tapi datuk-datuk kita berbahagia karena punya turunan kita menjadi anak cucu yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أرواح والدين لكم وسنواتكم والمسلمين ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن أحمد الحبشي وزوجته حبيب علي بن أحمد الحبشي وزوجته حبيب هاشم بن أحمد الحبشي وزوجته وحبيب أحمد هاشم بن أحمد الحبشي حبيب أحمد بن عبد الله الحداد وزوجته حبيب حسن بن زين بن شهاب حبيب علي بن حسن الحداد وزوجته الشريفة خديجة بنت أحمد الحبشي الشريفة نعمة بنت أحمد الحبشي الشريفة زهرة بنت أحمد الحبشي شريفة فاطمة بنت أحمد الحبشي الشريفة سيدة بنت سالم السقاف حبيب سالم بن عبد الرحمن السقاف عبد الرحمن بن علي السقاف الشريفة سعود بنت علوي بعقيل الشريفة زينب بنت علوي بعقيل حبيب عقيل بن عبد الرحمن السقاف وزوجته حبيب خالد بن زين بن شهاب حبيب عبد القادر الحسني الحبيب أحمد بن إبراهيم بن فقيه وكيا الحاج محترم بن كياي بن كياي عفيل atau Agil nih? عفيل الدين كياي عفيل الدين كياي عفيل الدين كياي دحلاوي كياي فتح الله زوجته نياي سدرينا والشيخ محمد فتح الله لمبونان وزوجته الشيخ زيني فتح الله وزوجته الشيخ جنيدي بن فتح الله زوجته نياي مطيعة بنت فتح الله نياي قدسية بنت محترم نياي مامية بنت محترم نياي رقية بنت محترم والحبيب مهدي الحسني أن الله تغشى المغفرة ثم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة.
damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.